Selamat malam sedulur. Ini kita berada di salah satu dari sahabat selancar waktu. Ini kita sedang berada di Joglo, pendoponya seorang tokoh masyarakat di Gunung Kidul. Terlihat rumahnya beliau begitu artistik dan sangat kuno sekali ini. Luar biasa. Dan tentunya kita di sini bersama dari teman-teman selancar waktu, Mas Ben dan Mas Katong. Nih, iya, kita berjumpa kembali, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ini di rumahnya siapa ini, Mas? Ini luar biasa. Salah satu rumah Tokoh ya? Tokoh Dari atau Gunung bisa Kidul. dibilang senior dalam Perkerisan. perkerisan atau Iya. pertosan ajian Iya. di Gunung Kidul. Iya, ini juga merupakan terah dari pejabat negara juga. Saya kira rumahnya Mas Katong ini. Atau Mas Ben. Kita dompleng bikin konten di sini ya. Iya. Siapa tahu ikut terkenal. Iya. Dan ini malam spesial, malam Jumat ini kita akan mengulas sebuah, karena ini kesempatan momen yang spesial, ini yang menjadi perbincangan banyak orang dan masih menjadi kontroversi ini, Mas. Dan kebetulan Mas Katong itu juga malang melintang juga mengenai dunia tosan aji dan perkerisan, juga di komunitas juga perkerisan juga sudah tepung gelang, cara-cara niki. Tepung gelangnya Mas. Sudah banyak masukan. Iya. Asam garam. Asam garang wis gatruk ngendi-ngendi kasarane kan. Pokoknya hitungan nganti-nganti siap. Oh iya. Tarung darat dan tarung Udara. luar kota, udara juga bisa. Iya. Ini nanti kita akan mengulas sedikit mengenai keris setan kober. Bagaimana Mas? Ada mengenai keris setan kober ini yang begitu kontroversi, dan nama dari keris setan kober itu kan memang bukan sebuah dapur, bukan sebuah ricikan, dan memang bentuk-bentuk khusus ya Mas. Kalau keris setan kober itu sebuah nama ya, nama identitas. Keris setan kober itu sebenarnya itu dapur, Mas. Dapur tapi masih dapur. rancu. Ya pakemnya kayak gimana belum ada yang tahu, yang sampai saat ini belum ada yang istilahnya itu kan setan kober itu kan pusakanya Haryo Penangsang. Pusakanya Haryo Penangsang yang dibabar pada awal kerajaan Demak Bintoro. Itu yang membabar empunya itu buat ageman atau piantun Ja'far Sotik, atau yang lebih masyarakat umum kenal dengan Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus itu sendiri mempunyai murid bernama Haryo Penangsang. Dan keris itu diberikan kepada murid kesayangannya Haryo Penangsang untuk sifat kandel atau istilahnya untuk ageman. Dan keris itu sendiri itu sampai sekarang belum ada yang mengetahui pakem yang sebenarnya seperti apa setan kober. Dan biasanya kalau orang-orang tosan aji sepakat keris lotnya banyak. Itu dari mulai 17 sampai tidak terbatas, sampai 41, sampai 39, 37, 35. Berarti duplikatnya sebenarnya banyak nih Mas. Duplikatnya banyak. Dan itu ciri khususnya memang Belum itu ada yang tahu. yang banyak
dibicarakan orang di luar perpakeman yang dimana lo-nya itu sampai 13 kebanyakan ya. Tidak lajer Lo keris Bromo Setan Kober itu sendiri kan awalnya kan Bromo Setan Kober. Kalau biasanya keris kan yang dibabar pertama kan sang. Kayak misalnya sengklat itu yang dibabar pertama sang sengklat. Yang mutrani terus nanti diputrani oleh empu. Diputrani atau yang ngemal itu nanti menjadi kiai sengklat dan seterusnya terus sampai. Berarti kalau yang asli namanya sengkelat, kalau sang yang sengklat. sang sengkelat ya aslinya. Kalau yang duplikat nanti nggak ada sangnya. Nggak ada sangnya. Sang itu khusus untuk keris yang dibabar pertama kali. Oh gitu ya. Ya. Dan sang setan kobernya ini Ya. ini kalau menurut Mas Katong atau juga Mas Bening itu sekarang wujudnya masih ada atau di dimensi lain? Itu kemungkinan di dimensi lain soalnya, atau mungkin bisa di dimensi lain, atau bisa juga karena itu Anak keris turunnya yang itu. mendatangkan sial buat sang pemegang sendiri, Gitu. atau buat Mitosnya seperti itu ya. Haryo Penangsang sendiri. Hmm. Itu kan karena perang dengan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya itu tertusuk tombak di bagian perut, ususnya terburai, dan kemudian ususnya itu dipakai untuk disampirkan ke keris setan kober itu sendiri. Kemudian pusaka dihunus dan ususnya terputus. Iya. Itu meninggalnya Haryo Penangsang dalam legenda. Iya. Tapi kalau menurut saya itu setan kober itu malah dalam angan-angan saya, dalam imajinasi lah kasarnya bisa dibilang seperti itu tuh keris yang sifat piandel yang memang untuk sebuah heroik gitu, kepahlawanan dan tidak mengenal rasa takut seperti itu. Jadi kalau masalah menang yang kalah itu urusan nomor 2 lah nanti itu antara siapa Arya Penangsang sama kan ya itu memang harus suratan takdirnya seperti itu. Dan sampai sekarang pun kegagahan Haryo Penangsang dalam berperang melawan Danang Sutawijaya itu masih melegenda di orang Jawa khususnya. Itu kenapa orang Jawa kalau mantenan itu pakai melati yang dironce di kalungkan di keris itu biar kelihatan gagah kayak Haryo Penangsang. Saat di medan perang itu ya. Di medan perang. Jadi sangat tokoh keberanian dan pantang menyerahnya itu tetap diabadikan dalam momen yang momen spesial ya. Bukan mitos. Bukan, keris setan kober itu sendiri bukan mitos. Itu juga sama dengan Kiai Pleret. Itu Kiai Pleret yang sebenarnya itu yang dipakai untuk membunuh, yang dipakai untuk menusuk perutnya Haryo Penangsang itu sendiri juga itu masih rancu maksudnya posisinya di mana gitu kan masih ada tapi pasti ada itu. Tapi itu pusakanya keraton Mataram yang turun temurun dan kemungkinan sekarang masih di keraton itu sebagai pusaka utama mungkin karena itu kan turunannya kan jelas dipakai Danang Sutawijaya menjadi Raja Mataram dan sampai sekarang ada pecah 2 itu Keraton Jogja dan Solo itu. Kan sebenarnya kan setelah membunuh Adipati Jipang Panolan bernama Haryo Penangsang itu kan sebenarnya terus Danang Sutawijaya dikasih tanah berdikan di Alas Mentau atau yang kita kenal dengan Kota Gede. Sehingga berdiri Kerajaan Mataram Kota Gede, Mataram Islam Kota Gede. Dan dipimpin oleh Panembahan Senopati. Itu terus dilanjutkan sampai Sultan Agung, terus geser ke Kartosuro dengan gelar Amangkurat 1, Amangkurat 2 dan seterusnya, dan geser lagi ke Surakarta dengan gelar Pakubono. Itu sampai 1, 2, 3, kemudian perjanjian Giyanti itu Pangeran Mangkubumi dikasih perdikan di Jogja, kemudian mendirikan Keraton Jogja dengan gelar Hamengkubuwono I. Terus Pangeran Sambernyo dikasih Mangkunegara. Iya. Kembali ke setan kober ini tadi yang masih menjadi misteri saat ini dan
tentunya sahabat-sahabat dari sedulur-sedulur selancar waktu ini juga ingin mengetahui sebenarnya bentuk dari setan kober itu seperti apa sih, dan bagaimana karakter khusus, ciri-cirinya. Kalau dulu yang dipakai oleh Haryo Penangsang itu riciannya apa Mas? Kalau yang itu menjadi pembicaraan di masyarakat perkerisan itu seperti apa? Ya, kalau yang dipakai untuk Haryo Penangsang sendiri belum sampai sekarang belum teridentifikasi. Maksudnya belum ada yang otentik, belum ada bukti otentik bahwa itu benar-benar keris setan kober yang dipakai oleh. Atau mungkin ada cerita-cerita yang di masyarakat itu, atau mungkin sekedar pembicaraan warung kopi itu ada rician khusus itu seperti apa? Ada nggak? Nggak ada. Banyak itu tadi. Lotnya banyak, terus ada lo kembang kacang, jalan atau sogoan seperti lambe gajah, ada jalan, ada gitu. Terus sogoan ada yang pakai sogoan, ada yang enggak, itu tergantung beberapa versi. Kepastian lotnya belum, ini masih rancu. Yang pasti itu lot, kalau nggak salah mulai lot 15 itu ada setan kober, lot 17 ada, 19, 21, 23 sampai 41 yang terakhir. Kalau di penjual-penjual itu bahkan lot yang kayak 13 sama lot 9 itu ada yang menamakan, penjual itu menamakan itu dapur setan kober. Ya, kalau ya sebenarnya itu gimana ya, karena kita sendiri di perkerisan itu belum ada bukti otentik itu tadi yang benar-benar ini loh keris setan kober yang dipakai Adipati Jipang Panolan Haryo Penangsang itu bentuknya seperti ini itu belum ada. Jadi kita cuma mengira-ira atau menerka. Jadi hanya sebuah tafsir saja. Iya, kita semua itu cuma main tafsir dan kira-kira bentuknya seperti ini, dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena pakemnya itu sendiri belum ada, kecuali pakem keris tilam upeh. Tilam upeh dibikinnya tidak bisa. Nanti berganti nama, berganti dapur. Itu karena apa? Karena banyak beredar di masyarakat, disepakati bahwa empu dulu membabar ini keris tilam upeh untuk istilahnya orang-orang yang awal-awal memegang pusaka atau dalam masa-masa prihatin. Tilam upeh itu sendiri kan mengandung makna, tilam itu tikar, upeh itu pandan. Jadi dipakai untuk orang-orang yang pada masa keprihatinan. Gitu. Iya. Yang tidur beralaskan, ibaratnya yang tidur baru bisa beralaskan pandan. Gitu. Untuk itu mungkin karena keris setan kober itu yang banyak dan sah-sah saja orang menamakan keris itu kerisnya dengan nama setan kober dengan ciri-ciri yang sudah berkembang luas. Karena untuk satu menguri-uri dan melestarikan dan juga mengingat sejarah tanah Mataram, berdirinya tanah Mataram, dan juga menyambung silsilah dengan para pendahulu, para leluhur itu. Dan di sini kita juga ada keris setan kober itu. Terus Mas Ben. Lo 41. Iya. Itu gimana ngitungnya lo Mas? Itu coba biar kita semua pemirsa bisa tahu lotnya begitu banyak itu gimana ngitungnya caranya? Ya, yang saya tahu dari sini Mas. Ya. Terus ini. Coba Mas, bikin Mas. Nah. Itu seperti apa Mas? Coba ya yang lebih paham, yang menghitung lotnya. Saya hanya yang menggunis ya. Ini keris setan kober. Ya. Tapi ini bukan Kiai Brongo setan kober. Karena apa? Karena keris ini STW. Bisa dipastikan bukan yang dipakai Haryo Penangsang. Itu aja.
Iya. Jadi kita namai keris ini setan kober. Ini lotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Bener. Bener kata Mas Ben, ini lot 41. Dan ini rinciannya seperti ini. Kalau besinya gimana nih? Besinya ini lumayan bagus. Ini campuran antara besi lama dan besi baru yang dibabar kurang lebih pada era milenial. Keris setan kober itu Itu benar banyak itu gimana? Empu milenial berarti ini, Mas. Ini empu milenial, tapi karyanya juga cukup lumayan. Ini kita sebaiknya mengesampingkan dulu antara sepuh dan baru. Karena apa? Karena semua keris sepuh juga mengalami jadi baru pada masanya. Dan ini kebetulan pada masa kita baru, dan nanti anak cucu kita juga ini akan berusia lama atau lamen, atau ya kalau sebenarnya kalau masalah tangguh itu kan macam-macam. Itu ada tangguh kuno, madyo, sepuh tengahan, sepuh baru, dan nom-noman serta kamardikan. Sepuh kuno itu Kediri, Jenggolo, Kauripan itu sepuh kuno, madyo itu Majapahit. Kalau keris-keris yang STW apa kamardikan itu energinya gimana Mas? Ada nggak? Kalau energi tergantung dari bahan besi yang dipakai, terus dari tirakat atau tata cara empu dalam membabar sebilah pusaka. Kalau keris ini? Dan juga itu yang memegang juga pengaruh juga, nanti pernah dipegang siapa, tirakatnya dan doanya seperti apa, itu mengalir juga kalau sudah menyatu dengan pemiliknya tentunya. Dan ini juga kalau dirasakan energi dari sisi esoterik Gimana? ini meskipun keris baru tapi lumayan, esoteriknya lumayan ada gregetnya. Karena ergonomis simetrisnya itu dapat ini, Ya. coba diberdirikan itu cepat tek, kayak itu cepat keseimbangannya. Jadi termasuk garap lumayan. Ya lumayan. Kayak lumayan. Ini meskipun jangan pernah memandang sebelah mata keris baru. Karena apa? Karena misi kita hanya melestarikan budaya, bukan mengkhususkan untuk pusaka yang sepuh. Jadi misi kita hanya melestarikan budaya. Kalau kita hanya terpaku atau kita hanya menyukai keris sepuh, terus siapa yang mau membeli karya-karya empu sekarang? Empu milenial itu kasihan tidak akan laku, karena mereka juga mengais rezeki dari melestarikan budaya dalam bentuk tosanaji atau keris, tombak, pedang, dan lain-lain. Berarti kalau empu-empu yang banyak menciptakan keris setan kober ini, mereka itu hanya menafsir ya? Iya. Dan semua hanya tafsiran, dan kalau pakemnya tersendiri itu masih rancu itu sendiri. Itu tadi. Berarti banyak diciptakan keris setan kober, kan banyak tuh yang mempunyai Ya. pada buat setan kober Dan dapur pleret. ya Itu kan banyak. beda-beda. Kalau pleret itu sendiri ada, dapurnya ada, ketentuannya ada. Tetapi kalau setan Pakemnya kober ada. sendiri Nggak ada. nggak ada. Maksudnya nggak ada dalam artian dengan pakem perkerisan tertentu. Apa kayak om yang itu ya? Ya, om yang itu sebenarnya yang bikinan empu om yang itu sendiri itu adalah keris kerekede. Keris berlok 13 dengan lok ngiwo atau kerekede. Kalau orang-orang perkerisan bilang menamainya kerekede karena apa? Karena loknya kebelah. Berarti keris setan kober itu mereka menafsir semuanya tetap lo ya? Ya, lok. Sepakat lo. Sepakat lok. Dan ini cukup indah. Kalau dilihat dari loknya ini cukup rapat sekali. Tentunya ampunya yang membabar ini pun dengan kesulitan tersendiri. Karena apa? Karena menata pamor di keris lok yang segini rapat loknya itu susah, dan ini bisa tertata rapi pamornya. Ini bisa dilihat. Bentar tak nyeleh ke tegesan dulu. Nah ini
biar lebih jelas. Tak kasih background. Yo. Nggak ada yang istilahnya keluar dari bilah atau nerjang landep, nggak ada, semua berada di tengah bilah. Dan ini cukup, ini kalau dirasakan, kalau pemirsa merasakan, ini tangan saya cukup hangat. Ini menandakan bahwa biarpun keris baru ini juga berenergi, nggak tahu dari unsur besi atau unsur dari tirakat sang pembabar. Ini hangat, semakin lama semakin panas. Mungkin malah energi dari Mas Katong sendiri itu mengisi di kerisnya ini. Enggak, kalau saya energinya karena habis makan. Kalau nggak habis makan nggak ada energi. Itu warangkanya lawas enggak nih? Ini warangkanya lawas. Ini kayunya kayu apa nih? Kalau tidak salah ini kayu tayuman dengan tayuman iras, dengan pendok kuningan sari, lawas juga. Mendaknya ini perak lapis emas. Itu era-era sebelum merdeka apa era-era sudah merdeka? Kalau sandangannya sandangan lamen. Berarti sebelum merdeka ya? Sebelum merdeka. Kalau sandangannya sandangan lamen. Berarti termasuk lumayan, sudah termakan usia. Ya, Jing-jingannya itu rapat sekali, itu bisa dilihat. nggak kelihatan. Itu saya dapat dari lokasi tuh Mas. Ini Iya. Dan baru pertama kali saya dapat keris itu, yang jenis look seperti itu. ini unik. Ya, sudah. Tadi aja udah ada yang pesen, ada yang melihat tak buat story WA ini. Ya. Ini cukup lumayan. Rantingannya gimana? Rantingannya enak, enteng. Diberdirikan juga cepet ya Mas itu. Kalau saya mendirikan nggak bisa. Ini spesial memberdirikan Mas Ben. Ini liburan. Coba Mas, diberdirikan Mas. Kayak ini loh. Sini. Siapa tahu goyang-goyang gitu toh. Terus untuk Goyang sumber. dulur selancar waktu. Tahu ini bisa apa enggak ya? Kok lama Mas? Biasanya Tahu ini susah ini. Susah. apakah karena di depan kamera ya Mas? Nervous. Ini agak-agak malu ini anunya. Simbahnya agak-agak malu ini. Susah. Ini lumayan cepet, nggak lama begitu kan. Isinya lumayan, keseimbangannya. Oke. Mungkin kita cukupkan Mas ini mengenai setan kober ini yang sangat menarik sebenarnya. Masih banyak sebenarnya yang harus dikupas dan dibabarkan dari sisi sejarah, esoterik dan dapur keris itu sendiri mengenai setan kober yang sangat kontroversi, misterius dan banyak peminatnya, banyak mencari-cari artikel atau seperti apapun mengenai setan kober ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mungkin kita juga mohon maaf. Di sini kita ada Mas Ben dan Mas Katong.
Lestari Jaya Abadi Tosan Aji Nusantara. Rahayu rahayu rahayu. Matur nuwun sedulur kabeh, sedulur selancar waktu. Kita jumpa di kesempatan yang lain di video yang lebih menarik. Jaya Abadi, budaya leluhur Nusantara.